Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab sujud sahwi. Bab menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud disebabkan karena lupa. Padahal sebenarnya mau lupa atau sengaja tetap disunahkan. Mau lupa atau sengaja tetap disunahkan untuk menambal dengan sujud sahwi. Qubaila taslimin tusanu sajdata lisahwi ma yubtilu amduhu shalah. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Setelah tasyahud, setelah salawat kepada Rasulullah dan keluarganya Rasulullah, sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi, menambal daripada kekurangan dalam sholat tersebut. Sehingga sujud sahwi ini jabir sebagai penambal kekurangan yang ada di dalam sholat, sehingga disempurnakan yang tadinya kurang sempurna, kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan dalam sholat, maka disunahkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Ada beberapa sebab. Dikarenakan untuk menjalankan sujud tersebut. Ya. Yang pertama, lisahwi ma yubtilu amduhu shalah. Ada tadi salah ada satu belum ada? Ada satu belum tadi? Udah tadi. Satu tadi. Udah. Sebelum ke situ tadi ya. Oh, dari sini baru ke situ ya. Lupa gitu. Banyak lupanya. Dia tua kali ya. Lisahwi ma yubtilu amduhu shalah, yang pertama adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Ya. Kalau dalam dalam Safinah, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan suatu amalan yang apabila disengaja batal. Apabila tidak disengaja tidak batal. Dan dia melakukannya dalam keadaan lupa, berarti batal enggak? Enggak batal. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ketika disengaja sebenarnya, ya, namun karena dia lupa pada waktu itu, maka tidak membatalkan sholatnya, namun dianjurkan untuk sujud sahwi, menambal kekurangannya. Apa itu contohnya? Kaziyadati ruku'in au sujudin, seperti menambah ruku'. Ruku'nya 2 kali dalam sholat biasa, berbeda dengan sholat gerhana. Kalau di gerhana memang ruku'nya 2 kali dalam 1 rakaat. Sholat sunnah yang lain atau sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ternyata ruku'nya 2 kali dengan lupa, bukan karena sengaja. Kalau dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau dengan karena lupa, maka tidak membatalkan sholat tersebut. Oh, sujudnya 3 kali. Sujudnya 3. Orang kalau sujudnya 3 kali berarti duduk di antara 2 sujud, berarti 2 kali. Menambah duduk dan menambah sujud. Kalau sengaja dibatal. Tapi karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat tersebut. Begitu. Kalau dia melakukannya dengan dalam keadaan lupa, nasiyan, idza fa'alahu nasiyan. Tapi kalau seandainya amidan, sengaja dia menambah rukun, batalat sholatuhu. Faham ini?
Itu yang pertama, lisawi ma yubtul amduhu shalah. Wa tarki ba'dhin amdan aw lidhuhli. Wa tarki ba'dhin amdan aw lidhuhli. Meninggalkan ba'd min ab'adhi shalah. Ba'dhin itu yang dimaksud ba'dhin adalah sunnah yang memang disunahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Ba'dhin namanya. Sunnah ab'ad. Wa tarku ba'dhin, meninggalkan satu sunnah ab'ad. Baik itu tasyahudul awal atau itu kunut, salawat kepada Rasulullah di di dalam tasyahud awal. Maka baik itu amdan, sengaja, ataupun lidzuhli, ataupun karena lupa. Zuhli itu lupa. Ya, maka hukumnya disunahkan untuk sujud sahwi. Tarki ba'dhin, meninggalkan sunnah, hukumnya nggak menjadi masalah. Tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kesahihan atau mengurangi keabsahan sholat tersebut, mengurangi kesempurnaan dalam sholat, sehingga disunahkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Wa tarki ba'dhin amdan, baik dalam keadaan sengaja, aw lidzuhli, atau dalam keadaan lupa. Dia meninggalkan tasyahudul awal, sengaja meninggalkan tasyahudul awal, tetap disunahkan sujud sahwi. Atau lupa, ya, maka disunahkan untuk sujud sahwi juga. La sunnatin, tidak sunnah-sunnah biasa. Bal naqli ruknin qauli, bahkan memindahkan rukun qauli. Naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, kan termasuk dari di Safinah. Naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, maksud sahwi. Baca Fatihah dalam keadaan sujud, ya, baca tasyahud dalam keadaan berdiri, lupa, ya. Naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli. Ketika ruku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ruku ternyata itu termasuk dari, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi keabsahan sholat, karena berarti meleng dalam sholatnya. Ya, disunahkan untuk sujud sahwi untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kadang ada orang ketika berdiri, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah, tahiyat, berdiri dia, ya, padahal Fatihah kewajibannya, dia membaca tasyahud. Batal sholat? Tidak, nggak batal. Namun dia disunahkan untuk sujud sahwi menyempurnakan kekurangan dalam sholat tersebut. Faham? Faham kan? Jadi yang di sini disebutkan hanya 3 saja. Li sahwi ma yubtil amdu shalah, wa tarki ba'dhin amdan aw lidzuhli. Kemudian bal naqli ruknin qauli, ini yang penyebab daripada disunnahkannya sujud sahwi. Ada satu lagi yang dia ada di Safinah. Apa itu? Apa di dalam Safinah? Ada satu lagi, karena ada 4 dalam Safinah. Ini di sahwi ma yubtil amdu shalah. Idza fa'alahu nasiyan. Terus jadi ada yang ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu, seperti ijadatul ruknin tadi tuh. Kalau dia sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Ada apa lagi? Sama ya tadi. Ma yubtilu amduhu wa la yubtilu ziyadatul ruknin. Terus ma la yubtilu amduhu wa sahwu. Sengaja nggak batal. Apa itu? Sengaja, nggak sengaja,
nggak batal sholatnya. Sengaja nggak sengaja ditinggalin nggak batal sholatnya. Hah? Mala yubtilu amduhu wasawuhu. Ya kan? Mala yubtilu amduhu wasawuhu. Sengaja nggak batal. Ya. Lupa nggak batal juga. Apa itu? Nah, sengaja dilakukan nggak batal. Ya. Begitu. Hah? Fi'lu ma la yabtulu amduhu wala sahuhu. Melakukan sesuatu perkara yang tidak menjadikan batal disengaja atau enggaknya. Apa? Enggak, itu bukan itu. Apa namanya? Kalau yang lisawi ma yubtul amduhu shalah duna sahwihi kaziyadati ruku'in aw sujud, seperti menambah apa namanya ruku' atau sujud. Begitu. Kalau yang tidak membatalkan ketika sengaja atau enggaknya, ya apa namanya, meninggalkan tasyahudul awal itu sebenarnya tarku ba'dhin min ab'adhi shalah. Tasyahudul awal termasuk meninggalkan tarku ba'dhin min ab'adhi shalah. Begitu. Ini yang sengaja atau enggak sengaja enggak batal. Naklu ruknin fi'liyan ala ghairi mahalli. Ya, memindahkan rukun qauli kepada selain tempat. Membaca Fatihah dalam keadaan ruku', membaca tasyahud dalam keadaan berdiri. Memindahkan rukun sengaja atau enggak sengaja enggak batal. Ya, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Fi'lu ma la yubtilu amduhu wala sahuhu. Melawan sesuatu amalan yang dengan sengajanya dan tidak sengajanya enggak batal. Membaca Fatihah ketika tasyahudul awal atau ketika ruku', membaca tasyahudul akhir dalam keadaan membaca tasyahud dalam keadaan berdiri, yang termasuk daripada rukun qauli. Ya, rukun qauli itu memindahkan di tempat selainnya, itu termasuk daripada perkara yang disunahkan untuk sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, kunut termasuk daripada ba'dhu min ab'adhi shalah. Al-kunut, membaca doa kunut di dalam salat subuh ataupun salat witir di pertengahan kedua daripada bulan suci Ramadan, yang ketika dilakukan disunahkan untuk berjamaah, disunahkan juga untuk kunut. Ya. Al-kunut termasuk daripada ab'adhi shalah. Apabila dia meninggalkan kunut, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunahkan untuk menjalankan sholat menjalankan sujud sahwi. Sunnah untuk menjalankan sujud sahwi. Gitu. Kalau dia meninggalkan kunut. Kalau imamnya tidak kunut, boleh enggak imam makmumnya kunut? Kunut itu doa. Kok doa kunut namanya? Doa di i'tidal terakhir dalam sholat subuh. Itu namanya kunut. Atau di dalam sholat-sholat yang lain namanya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Sehingga banyak pendapat atau banyak sih. Ada orang-orang yang mengatakan kunut ya tidak sunnah. Ya memang khilaf bainal ulama. Ya, tapi kalau sudah membid'ahkan ya ada beda lagi ntar. Ya, dan tidak menerima, bahkan menyalahkan hadis, ada salah namanya. Ente nggak mau kunut silahkan monggo, itu ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau mengingkari kunut yang memang
disunahkan dalam mazhab Syafi'i, ini yang berbahaya. Mengingkari kesunahan itu yang berbahaya. Kalau ente nggak mau kunut silahkan monggo, tapi ketika ente mengingkari itu sunnah, itu bahaya. Begitu, bahaya seseorang mengingkari sunnah. Kalau nggak mau lakukan silahkan, berbeda pendapat. Ya, begitu. Yang menentang kunut dengan kasar dalam arti ini nggak ada dalil dan sebagainya, berarti sama juga membodohkan Imam Syafi'i. Ya kan ya? Kalau orang mengatakan kunut tidak ada dalilnya dan sebagainya, ya itu berarti membodohkan Imam Syafi'i. Lo membodohin imam gue lo. Bahaya lo membodohin imam seluruh dunia. Begitu. Bahaya begitu. Kunut disunahkan. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, disunahkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Begitu. Jadi ba'dun min ab'adhi shalah, bagian daripada ab'adhi shalah, sunnah ab'adhi shalah. Apabila ditinggalkan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya ma ba'dahu lahwun ila an ta'tiya bimithlihi fa huwa yanubu anhu wa la bi qasdi nafli taf'alanhu. Kalau meninggalkan ba'dun min ab'adhi shalah, maka disunahkan sujud sahwi. Jadi ada perkara yang ditinggalkan dalam sholat, perkara yang maturika, ya, matrukus sholah, matruk fi sholah, perkara yang ditinggal di dalam sholat. Ada perkara tersebut termasuk daripada rukun. Meninggalkan, ya, kita berbicara meninggalkan rukun, karena kalau meninggalkan rukun beda lagi dengan mengalihkan rukun. Kalau mengalihkan rukun tadi itu naklu ruknin yang menjadi masalah. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau memang berupa sunnah hayat tidak menjadi masalah, seperti tasbih subhanallah atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud, tidak menjadi masalah, namanya sunnah hayat. Ketika ditinggalkan la yusannu bisujud sahwi, tidak disunahkan untuk menjalankan sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan ab'ad, maka disunahkan yusan bisujud sahwi, disunahkan untuk menjalankan sujud sahwi. Tapi kalau rukun ini tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Rukun ini tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Rukun tidak bisa ditambal sujud sahwi. Yang bisa menambal rukun adalah rukun itu sendiri. Yang bisa menambal rukun adalah rukun itu sendiri. Kalau ab'adu shalah seperti tasyahudul awal atau al-qunut, ya, as-shalah wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudul awal, masalan, itu semuanya bisa ditambal dengan sujud sahwi karena ini sunnah, tidak wajib. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan, sehingga tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Bagaimana cara menambelnya? Nambelnya bimithlihi. Dari situ wa kullu ruknin qad tarakta sahiya. Rukun apabila ditinggalkan dalam keadaan amidan, sengaja, maka membatalkan sholat. Batalat sholatuhu. Apabila rukun ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Kalau rukun itu ditinggalkan sahian dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan. Apakah cukup ditambal dengan sujud sahwi? Enggak. Penambelannya harus sesuai rukun yang ditinggalkan tersebut. Nanti disempurnakan dengan sujud sahwi untuk menambal lu kurang dalam sholat. Karena rukun aja ditinggalin. Ada keteledoran di dalam sholat. Wa kullu ruknin qad tarakta sahiya. Setiap rukun yang kau tinggalkan dalam keadaan lupa, membatalkan ya? Tidak membatalkan. Fi'lu ma yubtilu amdu wa la yubtilu
sahwu idza fa'alhu nasiyan tidak batal. Ma ba'dahu laghun, yang setelah daripada rukun itu laghun tidak terhitung. Ila antatia, sampai dia mendatangi atau melakukan amalan tersebut. Contoh, ketika seseorang lupa meninggalkan ruku atau meninggalkan sujud yang awal, meninggalkan dia meninggalkan sujud, dia baru rokaat sujud pertama langsung berdiri, dikirain sudah 2 kali sujudnya. Paham? Berarti dia meninggalkan al-julus baina sajdatain dan juga as-sujud yang kedua ditinggalkan oleh orang tersebut. Kalau dia melakukannya dengan sengaja batal sholatnya. Tapi karena dia tidak sengaja, maka di setelah sujud dia ngapain? Berdiri. Al-qiyam, berdiri. Ketika dibaca Fatihah belum ingat. Ketika ruku belum ingat. I'tidal, ingat dia i'tidal. Ketika dia i'tidal ingat, langsung dia wajib untuk langsung sujud yang kedua. Ya duduk, kemudian sujud. Ketika berdiri, ruku atau i'tidal, baru ingat. Jadi kalau seandainya dia lupa sujud yang kedua, berarti dia lupa julus dan sujudnya. Ternyata ketika dia sujud yang pertama langsung berdiri, sehingga dia ruku dulu. Kalau dia berdiri belum ingat. Ketika dia ruku belum ingat juga. Ketika i'tidal dia baru ingat. Oh iya, ini tadi belum sujud yang kedua. Nah, julus yang pertama tadi dia dilakukan apa belum? Kalau emang belum, maka dia langsung duduk, sujud, kemudian diri lagi. Jadi meninggalkan meninggalkan sujud yang pertama. Karena sujud yang pertama kan sudah dilakukan dalam rakaat yang tadi. Ya, ma ba'dahu, adapun berdiri, ruku, i'tidal itu laghun, tidak terhitung dalam satu rakaat. Tidak terhitung. Paham? Jadi langsung turun. Kalau diingat langsung turun. Bukan nambah 1 rakaat. Ya? Bukan nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat itu kalau seandainya dia ingatnya adalah setelah melakukan yang dilupakan. Kalau dia ingat ketika melakukan sesuatu yang dilupa, maka berarti yang tadi laghun, tidak dihitung. Contohnya bagaimana? Jadi ada 2 contoh sekarang. Ada yang ingat, ada yang ingat tapi ingat setelah melakukan sesuatu yang ditinggalkan, ada ingat sebelum melakukan sesuatu yang ditinggalkan. Paham? Jadi ma ba'dahu laghun lan tatyani sahiyan ini bagaimana dia melakukannya? Ingat, ya, ketika ingat sadar
qablal matruk. Yang kedua ba'dal matruk, sebelum yang ditinggalkan. Ketika yang ditinggalkan itu adalah sujud, berarti dia meninggal julus bena sejatain, langsung dia berdiri. Ketika sujud yang pertama langsung diri, berarti meninggalkan duduk dan sujud yang kedua kan. Ketika dia berdiri ingat, langsung duduk lagi, langsung sujud lagi, langsung duduk dan sujud kemudian berdiri lagi. Faham? Atau dia ingatnya dalam keadaan ruku, langsung duduk, langsung sujud, yang kedua berdiri lagi untuk melanjutkan baca Fatihah dan sebagainya. Bukan kembali ke ruku. Bukan kembali ke ruku. Karena ma ba'dahu laghuun, tidak terhitung. Ma ba'dahu yang ditinggalkan, yang setelah rukun yang ditinggalkan itu laghuun semuanya. Ila antatia, sampai kapan? Sampai dia melakukan rukun yang sama yang ditinggalkan. Karena dia meninggalkan sujud, ya kan, sujud yang pertama, dia berdiri, ruku', i'tidal, kemudian sujud yang pertama. Ketika sujud yang pertama, duduk, baru ingat, oh ya tadi rakaat yang pertama tadi aneh sujudnya hanya sekali. Ya udah, langsung sujud, langsung berdiri lagi. Berarti dia dalam berdiri dan sujud ini tidak terhitung satu rakaat. Ma ba'dahu laghuun. Ila antatia, sampai dia melakukan bimithlihi, sesuai yang ditinggalkan tersebut. Faham ente? Jadi yang ditinggalkan, ente kalau lupa rukun yang ditinggalkan nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi saja, tapi harus dilakukan rukun tersebut. Nah, bagaimana ingatnya itu? Ingatnya itu ketika dia sebelum melakukan yang ditinggal atau setelah yang ditinggal. Kalau sebelum yang ditinggal, maka langsung melakukan rukun yang ditinggal tersebut. Tapi kalau seandainya sudah melakukan pas melakukan ternyata ingat, atau setelah sempurna ya rakaat keempatnya, tadi rakaat pertama tadi nggak baca apa namanya, nggak sujud atau lupa baca Fatihah, maka menambah satu rukun tadi karena ma ba'dahu laghuun. Karena yang tadi itu rakaat yang pertama tadi laghuun, tidak terhitung satu rakaat. Menambah satu rakaat. Jadi kan ini kan tidak terhitung. Ketika dia berdiri ini kan, ketika sujud kemudian dia berdiri, ini tidak terhitung. Ketika sampai dia sujud lagi, berarti ini seakan-akan tidak melakukan apa-apa, sehingga belum dihitung satu rakaat. Belum dihitung satu rakaat. Nanti kalau berarti kalau dia ingat, oh ya saya baru rakaat kedua, atau baru saya rakaat pertama, begitu. Ya, sehingga seakan-akan nggak ada wujuduhu kal adam, adanya ruku dan sujud ini, ruku dan i'tidal ini tidak ada karena belum melakukan sujud yang kedua tadi. Gitu. Paham nggak? Jadi ma ba'dahu laghuun illa tatiya bimithlihi fahuwa yanubu anhu. Maka amalan yang sama sujud itu mengganti sujud yang ditinggalkan tadi, yanubu anhu. Walau biqasid nafli taf'alan, walaupun dengan keadaan nafilah sunnah. Bagaimana maksudnya nafilah ini? Ada orang sujud tilawah di rakaat berdiri, membaca sujud tilawah, kan ada bacaan yang disangka untuk sujud tilawah. Dia sujud, tujuannya sunnah, tapi sujud itu menambal sujud yang ditinggalkan tersebut. Paham nggak? Paham? Rakaat pertama dia hanya sujud satu kali, kemudian duduk berdiri. Ketika berdiri membaca ayat sajdah, sujud lagi, disunahkan sujud kan? Ketika sujud, ya meskipun tujuannya sunnah, sujud ini menambal sujud yang ditinggalkan dalam rukun tersebut. Otomatis kalau misalkan ninggalin sujud pertama, otomatis ninggalin tasyahud duduk kedua di antara sujud saja. Bisa aja dia istirahat dulu, duduk istirahat sebentar, nggak wajib ya. Emang wajib baca Rabbi Firli? Nggak wajib. Atau duduk aja cukup. Ada dulu istirahat? Walaupun tanpa kesengajaan niat. Sama, tanpa.
Sama seperti ini. Ya, walau biqasdi nafli taf'alan, walaupun tujuannya sunnah melakukan sujud tersebut atau rukun yang ditinggalkan itu, ya, tapi karena dilakukan cukup untuk menutupi daripada rukun yang ditinggalkan. Gitu. Kemudian waman nasit tasyahudal muqaddama wa ada ba'dal intisabi haruma wa jahilu tahrimi aw nasin fala yubtilu auduhu wa illa abtala. Ini akan dijelaskan hukum tasyahudul awal dan bagaimana kalau seandainya dia lupa menjalankan tasyahudul awal. Kalau seandainya dia sengaja meninggalkan tasyahudul awal, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya dia lupa melakukan tasyahudul awal, bagaimana hukumnya? Insyaallah dalam pertemuan akan datang yang kita bahas hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.